Indonesia terletak di antara 6 derajat LU, 11 derajat LS, dan 95 derajat BT sampai 141 BT dengan jumlah pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke berjumlah lebih dari 17.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa Sistem Informasi Kelautan dari Universitas Pendidikan Indonesia Kamda Serang Angkatan 2022. Saya Prabu Haryambang Purnama. Saya Alang Muhammad Syamil. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menjelaskan kepada audiens tentang analisis objek wisata Karangantu menggunakan kaidah kartografi, pemetaan, dan sistem informasi. Presentasi ini ditunjukkan untuk memenuhi penilaian akhir semester ganjil. Di akhir presentasi ini, nantinya audiens dapat memahami Analisis objek wisata Karangantu menggunakan kaidah kartografi, pemetaan, dan sistem informasi guna memaksimalkan pengetahuan di bidang pemetaan dan sistem informasi. Selamat menyaksikan. Udah miring. Latar belakang mengapa kami mengambil judul analisis ini adalah karena apakah kalian tahu akhir-akhir ini banyak sekali tempat pariwisata di Indonesia yang mulai berkembang. Salah satunya adalah Provinsi Banten. Nah, seiring dengan tingginya supply dan demand pada sektor pariwisata di Banten ini, mulailah dikembangkan banyak tempat-tempat pariwisata baik oleh pemerintah, pihak swasta maupun warga lokal. salah satunya adalah objek wisata Karangantu yang terletak di Kota Serang, Provinsi Banten. Lanjut ke rumusan masalah, di sini ada dua. Yang pertama, apakah objek wisata yang terletak di Karangantu telah memenuhi kaidah kartografi dan pemetaan? Kedua, secara pemetaan, apakah objek wisata Karangantu wilayah yang strategis? Lanjut ke tujuan, ada dua juga. Yang pertama, untuk mengetahui apakah objek wisata di Karangantu memenuhi kaidah kartografi dan pemetaan yang benar. Kedua, untuk mengetahui apakah wilayah objek wisata Karangantu adalah wilayah yang strategis. Kami menggunakan beberapa landasan teori. Salah satunya adalah Soft System Methodology. Definisi Soft System Methodology atau SSM ini adalah cara terorganisir untuk mengatasi suatu problematika sosial yang dirasakan, berorientasi pada tindakan, mengatur pemikiran tentang situasi tertentu, sehingga tindakan yang diambil untuk membawa perbaikan. Ke definisi peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditulis pada bidang datar guna memproyeksikan permukaan bumi dengan skala yang lebih kecil pada skala tertentu. Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sebagai kenampakannya jika dilihat dari atas dengan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Pendapat tersebut merupakan pendapat Deddy Miswar. Selanjutnya adalah definisi objek wisata. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 nomor 10 tentang kepariwisataan pasal 6 ayat 1 menyebutkan daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata. Saya ulangi, daya tarik wisata. Fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Pertama, peta. Peta atau gambaran konvensional ini dalam pembuatannya memiliki waktu tenggang atau expired. Orang yang memeriksa validat data dan pembuatan peta disebut kartografer, kajiannya disebut kartografi. Dalam proses kartografi, kartografer akan mengkaji data lapangan, lalu setelah itu diproses oleh data. Terdapat beberapa kesalahan pada peta yang disebabkan oleh kartografer sehingga banyak ketidakakuratan data oleh pembaca peta, lebih khususnya pada daerah Karangantu, yaitu di masa peta terakhir yang dibagikan di platform Google Maps adalah pada tahun 2016, sehingga telah banyak terjadi perubahan-perubahan di PPN Karangantu sehingga peta Karangantu harus diperbarui. Nah, di sini kami menyertakan sebuah rich picture di mana wisatawan ini dia ingin pergi untuk berlibur. Nah,
dia pergi berlibur, dia membutuhkan peta. Tetapi dalam peta ini yang tadi dikatakan sering terjadi ketidakakuratannya, sehingga banyak sekali wisatawan ini tidak percaya dengan peta. Nah, peta ini dibuat oleh kartografer. Kartografer dalam membuat petanya mendapatkan kesulitan, yaitu adalah salah dalam mengumpulkan data dan menggunakan konsep yang salah. Peta ini lalu ditunjukkan untuk menunjukkan objek wisata. Lalu dalam objek wisata harus dekat dengan layanan masyarakat atau dengan kesehatan masyarakat. Karena jika itu jauh dengan objek wisata, sering kali masyarakat akan sering sekali untuk kesulitan mendapatkan fasilitas apabila terjadi suatu keadaan genting. Betul? Ya, betul. Nah, perizinan layanan kesehatan masyarakat ini diberikan oleh pemerintah. Nah, pemerintah ini harus mengelola, kalau misalkan pengelolaannya tidak benar, ini akan sia-sia, betul? Betul. Nah, setuju. ini nantinya akan mengalir ke Wisatawan sendiri ya. ya, mengalir ke wisatawan sendiri. Nah, yang tadi saya sebutkan itu semuanya terangkum ke dalam informasi yang dibutuhkan oleh wisatawan. Lanjut, di sini kita pakai Ketu. Ya. Di Ketu sini ada 6 bagian. Yang pertama, klien atau customer. Definisi klien atau customer: pihak-pihak yang mendapatkan manfaat atau keuntungan dari transformasi ini. Keterangannya, sini ada masyarakat umum dan PPN Karanghantu dan wisatawan. Yang kedua, di Ketu ini ada aktor. Ya, definisi dari aktor sendiri adalah pihak yang memfasilitasi transformasi ini kepada customer. Keterangannya di sini ada pemerintah setempat, kontraktor yang ditunjuk oleh pemerintah, dan kartografer. Yang ketiga, dari Ketu ini ada transformation. Nah, transformation ini definisinya adalah perubahan yang akan dicapai, biasanya mendefinisikan kondisi awal dan kondisi akhir yang akan dicapai. Keterangannya, antara objek wisata dengan tempat layanan masyarakat kurang efektif karena akses jalan yang kurang efisien. Lalu pembangunan tempat pelayanan masyarakat yang cukup efektif dan efisien. Terakhir ada world view. Nah, definisi dari world view sendiri adalah pandangan umum yang memberikan statement mengapa keterangan di Ketu ini ya, memberikan upaya layanan masyarakat kepada wisatawan. Terus ada owner ya. Owner ini adalah pihak yang bertanggung jawab dapat menghentikan transformasi tersebut. Keterangannya ada pemerintah. Lalu terakhir environment. Faktor yang definisi environment sendiri adalah faktor yang mempengaruhi transformasi tetapi tidak mengendalikan sistem. Apa tuh keterangannya? Sini jelasin adalah kurangnya memahami kemajuan pembangunan secara terukur dan visioner. Baik, selanjutnya adalah konseptual model. Konseptual model yang pada model lama tidak efisien karena antara objek wisata mangrove Pancer dengan wisata Pantai Gopek harus putar arah. Karena di tengah-tengahnya itu kan ada jalan, betul? Ya, ada buat ada bukan buat jalur sungai, buat pelabuhan layang itu. Pelabuhan layang itu ya. Di situ jadi kita diarahkan untuk memutar balik sehingga cukup jauh dan memakan tenaga, tidak efisien, betul? Tidak efisien sekali. Nah, yang kedua adalah jauh dari layanan masyarakat seperti puskesmas dan kantor polisi. Nah, sehingga kami merancang model yang terbaru, yaitu adalah dibangunnya jembatan penghubung dengan memperhitungkan bangunannya supaya tidak mengganggu jalannya kapal. Terus yang kedua, model baru di sini kami akan merancang dibangunnya layanan masyarakat terdekat sehingga customer atau pelanggan tidak harus jauh-jauh untuk pergi ke layanan masyarakat. Lanjut. Nah, sesuai dengan standar evakuasi, yaitu jarak aman dari bencana alam, khususnya tsunami, adalah sejauh 2 km dari bibir pantai. Ini adalah untuk pembangunan dari layanan masyarakat itu sendiri. Perbandingan model, terdapat satu activity, yaitu adalah pemetaan lokasi Karanghantu. It is done in the real situation and how it's done. Nah, di sini kami menuliskan berjalan dengan baik. Comment recommendation, kami tidak ada keterangan. Lalu activity yang kedua adalah customer menggunakan peta. Apakah itu berjalan dengan baik? Beberapa customer ada yang masih belum dapat memahami bagaimana cara atau membaca akses sistem pemetaan tersebut. Comment recommendation-nya adalah sosialisasi
dan ada user guide atau buku panduan umum untuk membaca peta tersebut. Ya, lanjut penyampaian informasi tentang peta. Di sini belum berjalan juga ya. Lalu perlu diadakannya sosialisasi baik secara offline atau tatap muka ataupun online atau tetap maya ya, secara online ya. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari penjelasan di atas adalah Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Sektor perairan di Indonesia harus memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Untuk mewujud tujuan pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan pembangunan sektor pariwisata. Provinsi Banten merupakan salah satu daerah tujuan pariwisata yang sedang berkembang di Indonesia. Karanganyar adalah salah satu objek wisata di Provinsi Banten yang menawarkan berbagai destinasi wisata menarik. Menarik ya. Soft System Methodology atau SSM merupakan metode yang terorganisir untuk mengatasi situasi problematika sosial yang dirasakan. Lalu peta merupakan gambaran permukaan bumi yang ditulis pada bidang data. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi audiens sekalian. Dengan ini presentasi Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.